Secara nggak sadar, aktivitas surat menyurat sudah mulai luntur dan ditinggalkan seiring dengan berkembangnya teknologi modern. Coba kita berkaca kepada diri sendiri. Pesan singkat lewat telepon genggam lebih sering dilakukan dibandingkan mengucapkan salam lewat media kertas. Baiknya, hobi berkirim surat mesti dipertahankan karena banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari hobi yang satu ini. Pertama, kita dapat belajar menuangkan perasaan lewat tulisan. Kedua, dapat menambah pengetahuan dari pesan gambar-gambar perangko. Selain itu, kita juga terus melestarikan budaya turun-temurun dengan surat menyurat. Saya bersama Kak Baca sekarang ada di Museum Perangko Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah. Tentunya di sini banyak surat dan perangko ya. Surat dan perangko, keduanya identik dengan budaya penyampai pesan syarat makna. Desain dan gambar-gambar yang dimunculkan dalam perangko menjadi simbol dan pengabaran tentang sejarah. Museum ini mencoba merangkai perangko-perangko tersebut dengan tujuan menginformasikan sejarah perjalanan bangsa kita kepada masyarakat. Yuk kita cari tahu ada apa aja sih di Museum Perangko Indonesia. Museum ini menggiring kita untuk terus menelusuri jauh lebih dalam soal perangko. Berdiri pada tanggal 29 September 1983, museum dengan bentuk ruangan segi 8 ini menjadi tempat favorit para filatelis. Pada ruang pamer pertama, kita akan diajak menelusuri kisah panjang perjalanan perangko, sejarahnya di seluruh dunia, dan perkembangannya di Indonesia. Yang unik, terdapat replika perangko pertama di dunia yang dibuat oleh Sir Rowland Hill. Beliau adalah seorang pekerja dinas perpajakan asal Inggris yang diberi gelar sebagai Bapak Perangko Dunia. Di ruang kedua, pengunjung dapat melihat langsung bagaimana proses pembuatan perangko. Lewat diorama dan foto-foto pendukung, semua tahapan itu dimulai dari merancang hingga cetak sampai pendistribusian ke kantor pos. Semua proses kerjanya terlihat sangat sederhana. Maklum, kala itu teknologi belum cukup mendukung. Hal itu dapat dilihat dari hasil cetakan perangkonya yang terbatas dalam jumlah pewarnaan. Masuk ke ruang pamer ketiga, hasil rancangan dari perangko-perangko itu dipamerkan. Begitupun pada ruang pamer keempat. Semua koleksi perangko yang ada dibagi berdasarkan masa penerbitannya sejak tahun 1846. Dari penerbitan pada zaman pemerintah Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, masa perang kemerdekaan sampai era pasca kemerdekaan. Sementara itu, pada ruang pamer kelima dan keenam, perangko-perangko yang dipamerkan dipilah sesuai dengan subjeknya masing-masing. Tema-tema seperti sosial budaya, pariwisata, flora dan fauna, lingkungan hidup, olahraga, dan kemanusiaan menyemarakan koleksi museum. Diorama suasana keluarga yang sedang mengoleksi perangko menjadi keunikan tersendiri dan menutup penjelajahan. Dari sana pula, museum ini memberi pesan akan pentingnya surat menyurat. Selain melatih kemampuan menulis, juga mencari tahu kepingan perjalanan bangsa yang terekam lewat perangko.